Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Zulhendri. Ya, halo, kembali ketemu di Zulhendri Chaniago Channel. Pada kesempatan ini saya akan mengunjungi 3 teman yang sudah lama berkecimpung di organisasi kemasyarakatan Minang. Yang pertama adalah Ketua Umum DPP PKPS, Saudara Dr. Alir Mansuri, SH MHum, MM. Beliau adalah Ketua Umum DPP PKPS, dan juga sekaligus Senator, anggota DPD RI. Dan yang kedua, nanti kita akan berbincang santai dengan saudara saya, pengusaha gambir dari Sumatera Barat, satu-satunya pengusaha di pesisir selatan yang baru, yang pernah ekspor gambir ke luar negeri. Saudara Roja Yesi, politisi dari Partai Amanat Nasional. Yang ketiga adalah adinda kita, Doni Harsipayandra, politisi Partai Demokrat, anak muda yang sangat banyak berkecimpung di organisasi kepemudaan, HMI, KNPI, dan organisasi lainnya. Anak muda yang sangat kreatif dan sangat dinamis, dan beliau sangat punya perhatian terhadap kampung halaman pesisir selatan. Baiklah, yang pertama ini Pak Alir Mansuri. Ya, siap. Selamat malam. Malam. Ya, selamat malam. Malam. Nah, ini Pak Alir, ini apa yang akan diperbuat untuk IKPS ini di seluruh Indonesia ini? Pertama, saya baru saja diberi amanah oleh masyarakat Sumatera Barat menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang baru saja berusia lebih kurang 7 bulan. Ya. Jadi, ini adalah merupakan amanah yang berat yang harus saya pertanggungjawabkan kepada lebih kurang 6 juta penduduk Provinsi Sumatera Barat. Ya. Jadi tidak elok juga ya dalam waktu yang singkat saya diberi amanah sebagai anggota DPD mewakili Sumatera Barat, kemudian saya ikut pilkada di Kabupaten Pesisir Selatan. Ya. Nah, menurut saya kita beri kesempatan lah kepada yang lain untuk memikirkan membangun Pesisir Selatan ke depan itu. Dan kita cukup membantu mendukung kerjasama antara pemerintah daerah dan saya sebagai putra daerah yang berasal dari Selatan yang kebetulan diberi amanah oleh masyarakat Sumatera Barat untuk memperjuangkan Sumatera Barat di tingkat nasional. Iya. Jadi Pak Alir memberikan kesempatan kepada kawan-kawan yang lain untuk memimpin pesisir selatan, dan beliau akan berfokus tetap di DPD. Di samping itu juga beliau akan tetap berkontribusi ke pesisir selatan melalui berbagai organisasi. Jadi Pak Alir memberikan kesempatan kepada kawan-kawan yang lain untuk memimpin pesisir selatan, dan beliau akan berfokus tetap di DPD. Di samping itu juga beliau akan tetap berkontribusi ke pesisir selatan melalui berbagai organisasi. Dan yang kedua kita ketemu dengan Saudara Roja Yesi. Halo, Saudara. Halo. Ya, selamat malam Pak Zulhendri. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Roja Yesi ini kan terkenal dengan anak muda, pengusaha muda pesisir selatan yang bergerak di bidang gambir. Ini sudah sejak kapan ini eksportir gambir di pesisir selatan ini, Pak Roja? Ya, memang ceritanya panjang sekali, Pak Zulhendri. Ya. Kita singkat saja. Kita mulai ekspor gambir waktu itu tahun 2002. Ya. Jadi ketika itu memang potensi gambir di pesisir selatan dan Payakumbuh itu cukup luar biasa. Namun pemasarannya sangat terbatas. Ya. Nah, pada saat itu saya cobalah eksis untuk bertemu dengan mitra bisnis di Singapura untuk melakukan ekspor ke luar negeri. Ya. Alhamdulillah cukup panjang perjalanan selama 5 tahun waktu itu, sehingga potensi gambir di pesisir selatan dan Payakumbuh cukup dikenal cuman hanya di pengguna yang terbesar hanya India. Ada juga negara lain seperti Pakistan, itu sedikit sekali. Juga negara Jepang itu melakukan penelitian di pesisir selatan dan Payakumbuh untuk membuat kualitas yang lebih bagus, dan berhasil oleh Jepang melakukannya, cuman kebutuhannya juga terbatas. Tetap dominan juga itu negara India.
Nah, berkembang terus-menerus sampai saat ini harga gambir mulai turun kembali yang paling rendah karena ada perubahan pengolahan kualitas barang. Ya. Jadi pasar sekarang di India itu tidak begitu banyak menerima gambir yang orientasinya itu yang diproduksi secara tradisional, kalau boleh dikatakan itu di kampung. Nah sekarang pengiriman ke luar negerinya itu berupa cairan, liquid. Ya. Jadi bukan keras lagi itu bentuknya, yang kayak yang kita lihat selama ini di pesisir selatan. Jadi sehingga sekarang saya nggak fokus di gambir saja, saya expand ke komoditi apa saja yang ada di Indonesia. Juga seperti kayu manis saya ekspor ke Amerika, ke Chicago dan Miami, ada juga ke Hungaria. Terus juga sekarang ini lagi booming juga tentang getah damar yang berasal dari Lampung. Itu saya ekspor ke Malaysia, Thailand, Vietnam, India juga termasuk, tapi India nggak begitu menarik untuk harganya. Negara lain cukup potensi. Dan begitu banyak memang komoditi. Saya orientasinya lebih berfokus kepada ekspor. Impor ada juga saya sekali, mungkin ada kebutuhan dalam negeri yang perlu diimpor, ya saya impor. Tapi orientasi yang paling dominan itu adalah ekspor. Untuk komoditi apa saja, agriculture. Rencana saya mengembangkan juga di sektor seafood ini. Tapi perizinnya cukup sulit karena penerapan izin yang dilakukan oleh Ibu Susi dulu, Menteri Kelautan, itu ada aturan main yang ketat untuk mengekspor agar komoditi seafood Indonesia itu lebih berkualitas sampai ke luar negeri. Saya rasa mungkin itu sekedar informasi itu, Pak. Jadi memang ini apa namanya roja pengusaha gambir, pengusaha apa namanya kulit manis, kayu manis apa, kemudian pala dan sebagainya di luar negeri ya, pengusaha yang sudah go internasional nih. Tapi saya dengar-dengar nama Roja juga masuk dominasi untuk menjadi Bupati Pesisir Selatan ini. Gimana nih kok sampai sekarang kelihatannya udah agak mulai menghilang gitu? Kenapa itu Pak Roja? Ini sesuai dengan perkembangan situasi politik sekarang ini. Kita melihat juga dinamika politik di pesisir selatan khususnya, bahwa saat ini mungkin kita belum bisa berada di situasi yang belum menguntungkan buat kita. Tapi mungkin ke depannya kita juga lagi mempertimbangkan segala sesuatu. Kenapa saya calling down dulu untuk tidak coba eksis lagi untuk sementara. Jadi istilahnya untuk sektor pilkadanya kita calling down dulu. Biarlah teman-teman yang punya potensi, yang punya semangat dan ada kesempatan dan peluang untuk maju. Intinya kita harapkan siapapun yang terpilih nanti betul-betul memperhatikan sektor ekonomi rakyat. Karena periode 5 tahun sekarang yang sudah berjalan ini, saya melihat dari kacamata ekonomi, saya lihat kurang menyentuh pada sektor pertanian untuk mengembangkan usaha-usaha masyarakat di pesisir selatan. Saya melihat ini lebih kepada fokus ke sektor pariwisata saja. Padahal dampaknya nggak begitu besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Karena pada akhirnya nanti kalau pariwisata ini kan lebih menguntungkan pasti investor-investor atau pengusaha yang punya banyak uang. Orang-orang pesisir selatan paling jadi buruh-buruhnya aja. Karena kita melihat kan riset-riset kecil pernah saya lakukan dulu melihat kondisi di Bali sama di Jogja, itu kan lebih maju pariwisatanya dari dulu. Tapi apa yang kita lihat di sana, penduduk aslinya, kerjanya apa di sana? Yang kaya orang-orang luar dari Bali, orang yang luar dari Jogja. Nah, saya berharap bagaimana Bupati ke depan ini menggali potensi pesisir selatan itu, sekalipun skalanya kecil, tapi orientasinya itu harus internasional. Jadi kebutuhan bisa digunakan untuk dalam negeri, bisa juga untuk luar negeri. Itu. Bagaimana juga sekarang ini pertumbuhan ekonomi di dunia itu sangat cepat sekali. Sehingga jangan sampai kita ketinggalan nanti.
Ya. Ketika pas di waktunya globalisasi sudah maksimal berjalan, kita kaget, loh kok ini seperti ini, kok kita nggak begini. Ya. Itu kesalahannya bukan dari masyarakatnya. Jadi bupatinya itu harus merubah mindsetnya sekarang. Bagaimana dia berorientasi pikirannya harus global lagi. Jangan hanya skup lokal, pariwisata, segala macam. Itu siapapun jadi bupati bisa. Ya. Tapi bagaimana dia meng-create pertumbuhan ekonomi itu melalui banyak sekali Pak Zul yang bisa dikembangkan di pesisir selatan. Yang pertama di sektor perkebunan. Kita ada berapa, kalau saya perhatikan sumber daya alam di pesisir, ada 4 industri yang bisa dikembangkan di sektor perkebunan. Ya. Dan juga di pesisir selatan kita kan daerah garis pantai. Ya. Di situ kita lihat juga banyak sektor yang bisa dibudidayakan, baik budidaya air tawar maupun budidaya laut. Seperti apa yang dikembangkan oleh Bu Sisi. Itu semua potensi sudah dibuka. Seperti di Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi, mereka memanfaatkan peluang-peluang bantuan-bantuan yang diberikan kementerian untuk mengembangkan budidaya. Misalnya budidaya. Oke, Proja. Ya, jadi kalau ini didengar oleh Pak Hendra Joni ini atau calon-calon bupati yang lain, ini Pak Roja Yesi ini cocok menjadi wakil ini, karena harus berpasangan antara birokrat dengan pengusaha. Jadi ada visi ekonominya itu mau dibawa kemana pesisir selatan ini yang sudah bagus begini gitu. Ini mudah-mudahan Roja Yesi dilirik oleh calon bupati setelah mendampingi bupati yang akan terpilih pada tahun ini. Yang ketiga, baiklah kita ini menjemput ini seorang anak muda yang sudah berkiprah di tingkat nasional. Ini adinda kita Doni Harsipayandra. Halo? Halo, dah. Selamat malam. Ya, Doni. Ini Doni ini adalah di samping dia salah seorang ketua DPP KNPI yang membidangi luar negeri. Dia juga aktif di organisasi Kebominang, Sekjen DPP PKPS, dan juga beliau ini adalah mantan pengurus PBHMI, dan sekarang adalah politisi Partai Demokrat. Ini sempat terdengar, Doni ini sempat menyampaikan visi misi di Partai Golkar untuk calon Bupati Pesisir Selatan. Ini sampai di mana nih Pak Doni? Apa mau terus atau hanya sekedar untuk tes air saja begitu, gimana? Terima kasih, Kanda Zul Henry. Memang benar, saya mendaftar di Partai Demokrat atas dorongan teman-teman di partai. Itu pertama. Kemudian juga didaftarkan oleh teman-teman untuk proses kandidasi kepala daerah di Partai Golkar. Kemudian saya mengikuti prosesnya sampai penyampaian visi misi karena diundang oleh DPD Partai Golkar Kabupaten Pesisir Selatan. Saya kira sebagai anak muda yang ingin saya sampaikan adalah bahwa soal kepemimpinan ini adalah tidak bicara soal tua muda, tapi siapapun punya ruang yang sama, itu satu. Yang kedua terkait dengan proses kelanjutan, proses secara administratif saya sudah lakukan. Tinggal tentu proses komunikasi di internal partai. Saya memahami misalnya di Partai Golkar juga punya kader-kader partai secara internal, demikian juga di Demokrat. Dan saya sebagai kader Demokrat tentu punya fatsun politik bahwa apapun yang nanti akan diputuskan oleh partai, maka sebagai kader tentu saya siap untuk ditugaskan dalam posisi apapun. Kira-kira begitu, Dazul. Ini Doni ini apakah untuk mendaftar ke Partai Golkar untuk menandingi anak-anak muda yang lagi juga mencalon, Risnaldi, ada Valdo Maldini, untuk menyandingkan itu? Apa sekadar itu gitu? Saya kira tidak. Ini sebetulnya sudah sebagai spirit zaman bahwa generasi pesisir selatan itu sudah banyak yang tumbuh dan punya kapasitas kepemimpinan yang memadai untuk memimpin pesisir selatan. Dari sisi itu saya kira kita berbangga hati bahwa pesisir selatan itu sudah terjadi proses regenerasi. Bahwa nanti partai akan memutuskan seperti apa, koalisi yang terbangun seperti apa,
tetapi publik bisa melihat, baik itu publik di ranah maupun orang di luar pesisir selatan, bahwa pesisir selatan tidak akan kekurangan stok kepemimpinan. Karena dalam proses estafet kepemimpinan selalu ada generasi yang tampil. Kita berbahagia hari ini misalnya di DPD, dari 4 orang anggota DPD, putra pesisir selatan bisa sampai ke DPD RI kemudian dalam kapasitas sebagai ketua PPU, sebagai alat kelengkapan di DPD. Dalam usia juga dalam ukuran usia tidak terlalu muda. Untuk di DPR RI kita punya 2 wakil yang bisa disebut sebagai putra pesisir selatan. Artinya dari sisi itu saya kira apresiasi tidak untuk menandingi siapa-siapa, tetapi ini hanya menunjukkan bahwa situasi zamannya sudah mulai ada perubahan dan tingkatan dari sisi itu, sehingga memang banyak generasi muda yang tampil. Saya kira begitu. Saya dengar waktu penyampaian visi itu kabarnya Doni adalah yang paling siap gitu. Malah bisa mengalahkan Hendra Joni waktu itu. Jadi ini luar biasa ini. Saya ingin sedikit, Doni ini kabarnya sudah keliling dunia, kemana aja mewakili pemuda nih, Doni? Yang pertama, Dazul, saya tidak merasa menandingi siapapun. Gitu. Saya tidak merasa menandingi siapapun. Semua yang tampil waktu itu di Partai Golkar, saya kira punya kemampuan yang memadai semuanya. Semuanya punya kelebihan masing-masing. Nah, kaitan dengan aktivitas, kebetulan saya sudah periode kedua diamanahkan hari ini kebetulan sebagai Wakil Ketua Umum DPP KNPI yang membidangi bidang-bidang luar negeri. Memang saya punya obsesi bagaimana membangun sinergi kerjasama anak-anak muda yang ada beraktivitas di Indonesia dan yang ada yang di luar. Makanya kemudian kita KNPI sudah membentuk badan perwakilan KNPI di banyak negara, mulai dari Malaysia, kita punya badan perwakilan di Korea Selatan, Jepang, Australia, Amerika, kemudian Yordania, Arab Saudi, Mesir, Belanda, dan Inggris, dan beberapa yang lain. Yang ingin saya obsesinya adalah bahwa Republik ini merdeka ketika anak-anak muda generasinya ketika itu menyatu antara generasi yang lahir, besar, dan beraktivitas di Republik ini diwakili oleh seorang Bung Karno, kemudian berkolaborasi dengan anak muda yang berproses di luar negeri diwakili oleh Bung Hatta. Nah, kolaborasi ini kemudian memerdekakan Republik ini. Jadi saya kira kita punya obsesi untuk kemudian menyatukan kekuatan itu karena masing-masingnya punya kelebihan. Nah, potensi kelebihannya yang mau kita rajut untuk menyiapkan generasi Republik ini yang tangguh, yang bisa menghadapi keadaan zamannya, untuk kemudian tentu bisa kita menjadi pemenang dalam pertarungan global saat ini dan ke depannya. Kira-kira begitu. Ya. Baik, terima kasih Saudara Doni Harsipayandra, anak muda. Kalau sekiranya Pak Hendra Joni mendengar YouTube ini, mudah-mudahan kalau Doni diminta untuk mendampingi beliau, apakah bersedia? Tadi saya sudah katakan bahwa sebagai kader partai, tentu saya akan siap ditugaskan oleh partai di posisi manapun. Siap. Oke, ini ada 3 generasi muda pesisir selatan. Satu adalah anggota DPD RI, yang barangkali ini bukan levelnya pesisir selatan lagi. Beliau ini kita gadang-gadang lah nanti untuk calon gubernur Sumatera Barat pada 2024. Atau 2025 nanti. Roja Yesi adalah pengusaha muda yang sangat aktif. Beliau ini betul-betul pure hasil-hasil bumi. Beliau ekspor ke luar negeri. Dan Doni yang saya kira tidak banyak anak pesisir selatan yang bisa seperti beliau, yang meniti karir organisasi dari tingkat bawah, dari ekstra, intra, kuliah-kuliah dari HMI, KNPI, dan segalanya. Jadi mudah-mudahan ini kita harapkan menjadi pemimpin masa depan di pesisir selatan dan di Sumatera Barat, tentu pada umumnya di Indonesia. Baik, terima kasih atas kesempatannya pada channel Zulhendri Caniago pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan kita harapkan kepada para penonton atau para pendengar melakukan subscribe, kemudian likes, share, and comment di Zulhendri Caniago Channel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.